ya mencatatnya ya untuk nomor beliaunya dari Dokter Wahyu. Baik, Dokter Wisma ya, Dokter Wisma ya. Bu Wisma Ya, ini baik, Bu. ada pertanyaan. Ibu terkait poli pandu ini apakah terpisah dengan layanan poli umum ya Bu? Untuk rekam medis dari hasil pemeriksaan apakah berbeda Bu? Silahkan untuk Bu Wisma. Ini tidak terpisah ya. Jadi pada hari Jumat itu memang sebelum pasien masuk ke poli tujuan, jadi baik poli umum, poli gigi, kemudian KIA itu setelah di depan di pintu masuk oleh Banpol tadi, loket pendaftaran ditanya usia 15-59 tahun. Nah, mereka diarahkan untuk pemeriksaan di Pandu PTN. Ya, setelah pemeriksaan melalui pemeriksaan di Pandu PTN itu baru pasien menuju ke poli yang dituju, misalnya ke poli gigi atau KIA atau ke poli umum. Untuk rekam medis dari hasil pemeriksaan apakah berbeda? Maksudnya bagaimana? Rekam medis kami sudah ada simpostronik, ya, bridging juga dengan Piker BPJS, tapi untuk pandu ini masih belum masuk. Jadi mungkin tahun depan dengan pihak ketiga kami memasukkan untuk supaya ngecun ya, supaya bridging juga. Itu mungkin bisa menjawab dari Puskesmas Jember ya, Mangli. Kalau lihat dari alur. Ya. Puskesmas Mangli, dari Puskesmas Mangli, iya. Dari Puskesmas Mangli, Bapak atau Ibu ini yang bertanya? Kalau tadi Bapak tadi yang dari Puskesmas Mangli Jember, ini Bu Wisma. Atau ini ya. Halo. Bapak atau Ibu dari Puskesmas Mangli, apakah sudah? Ya, Bu. Ya. Ya, Ibu. Oh, Pak, siapa Pak, siapa tadi saya lupa ya, dari Puskesmas Mangli. Pak siapa Pak? Tadi Pak dengan Alfi. Pak. Maaf Bu, sinyal di sini agak gangguan. Iya, Pak Alfi. Pak Alfi. Pak Uti. Iya ini. Alfi. Pak Alti. Oh iya, pokoknya Pak Alfi. Baik, iya Pak Alti, seperti itu jawaban dari Bu Wisma ya. Karena mungkin ini kan tidak seperti di Turen. Kalau Turen itu sudah bagus, sudah sebagai role model, bener ini ya dari mana-mana. Tapi yang di Turen putus-putus nggih, Bu? Halo, saya masih putus-putus, Pak. 1, 2, 3, 4. Masih putus-putus, Pak. Halo. Jelas, Ibu. Ya. Jelas. Oke, jelas. terima kasih. Sudah jelas. Oke, baik. Pak dari Mangli ya sudah ini ya dengan jawabannya sudah puas ya Pak ya. Oke, kalau gitu kita teruskan lagi Bu Wardatan ya. Bu Wardatan ini dari Puskesmas Tanggulangin Sidoarjo ini ya. Apakah semua pasien wanita usia 30-50 tahun yang di screening pada PTM bersedia untuk dilakukan IVA Sadani? Jika menolak, tindak lanjutnya seperti apa? Silakan Bu Isma. Iya, terima kasih dari Puskesmas Wardatan. Iya. Ini juga tadi masuk dalam kendala kami, tidak semua pasien IVA, pasien yang menjadi sasaran IVA itu mau di screening IVA atau pemeriksaan IVA. Ini juga tantangan bagi kami. Jadi banyaknya rata-rata karena malu, kemudian juga karena biaya ya. Biaya kami masih belum gratis, masih ada tarif kurang lebih 33 ribuan. Untuk tindak lanjutnya kami tetap arahkan, jadi kami tidak pernah lelah ya Bu, untuk mengarahkan untuk ikut pemeriksaan rutin, baik yang dilaksanakan
Jadi 3 puskesmas itu juga bekerja sama DP3AP2KB juga sering melaksanakan kegiatan IFA ini. Kami pun juga punya anggaran untuk pemeriksaan IFA gratis. Nah, kami tetap mencatat untuk sasaran-sasaran ini. Yang berikutnya mungkin tindak lanjut dari kami adalah koordinasi dengan kader untuk memotivasi pelaksanaan untuk melakukan pemeriksaan IFA. Itu Ibu dari Puskesmas mana tadi? Iya, ini ada semangat semuanya nih ya. Tetap semangat Puskesmas Sukorejo. Ya, terima kasih. Ini saya dapat apresiasi. Ya, ini buat datang ya karena ini kan ya. Iya. Ya, pokoknya tetap semangat untuk Puskesmas Sukorejo Blitar hebat itu ya. Baik. Tetap semangat lagi Puskesmas Sukorejo Blitar hebat. Iya. Ya, saya juga salut sekali ya dengan Bu Wisma ya memberikan pengalaman bagaimana mau mendirikan Poli Pandu PTM ini. Ya, saya sudah bisa menggambarkan bagaimana sibuknya, kemudian bagaimana berjuang kerasnya sehingga Pandu PTM ini walaupun ya belum baik ya, maksudnya ya, namun sudah kalau di mata saya itu sudah sangat-sangat wow, sudah sangat-sangat baik dan mudah-mudahan ini dengan adanya workshop ini dan sebagai fasilitator, nah puskesmas yang dikepalai oleh Bu Wisma semakin maju, semakin terima kasih untuk kami memajukan. Juga amin. Ada grup jejaring juga Ibu, jadi nanti pelayanan UBM akan kami sharing juga dengan teman-teman jejaring. Oke, karena kami banyak juga karena di kota ini pusatnya dokter-dokter praktek ya, praktek untuk bidan dan perawat. Ya, ini kami ingin untuk tahun ini ada kegiatan. Ini ada ya, alhamdulillah. Ya, baik. Mudah-mudahan ini menjadi suatu inspirasi bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman yang mengikuti workshop ini ya. Nah, semakin ke belakang, kenapa partisipannya kok menjadi 262 ya? Padahal tadi 400 ini. Aduh, apa karena mungkin ada masukan Bu dari Bu Agnes buat kami? Kalau masukan itu lebih bagusnya Bu Doni, karena Bu Doni ini mengikuti TOT ya. Namun kalau Bu Doni itu kan tidak di pelayanan, begitu pula dengan saya. Kalau saya itu kan di Widya Iswara sama dengan Bu Doni. Nah, jadi kalau saya hanya tetap semangat saja Bu Wisma seperti itu ya, tetap maju. Tetap semangat, terutama kita juga harus kompak ya dengan teman-teman. Ini kalau nggak kompak kita nggak bisa. Itu kuncinya hanya satu sih. Benar ini Bu Wisma, dan juga harus mau menerima masukan-masukan, mau menerima kritikan-kritikan dari puskesmas-puskesmas yang sudah menjalani Pandu PTM ini, Bu. Nah, dengan begitu ya, apa yang sudah dijalani Bu Wisma, alhamdulillah bisa semakin maju lagi dan menjadi role model dan menjadi puskesmas yang hebat seperti itu. Amin. Terima kasih Bu Agnes. Sama-sama ya. Ini sepertinya teman saya ini ya, partner saya Pak Sony ini dari tadi nggak nongol, baru nongol ini ya. Tunggu-tunggu loh ini ya. Nah, kalau begitu ya Bu Wisma ya, komitmennya seperti apa ya pada saat Bu Wisma ini menjalankan Poli Pandu PTM ini? Dengan apakah ada undang-undangnya, PP-nya yang dipegang oleh Bu Wisma ini, seperti itu. Kami dasar hukum sudah menjadi inventaris ya, tadi sudah disampaikan mulai dokumen eksternal itu menjadi pedoman kami, Ibu. Ya, itu ya. Tapi komitmennya yang dari teman-teman ini sudah
saya tekankan dari awal bahwa kita tidak langsung menjadi sempurna, tapi berharap kita berjalan menuju sempurna. Itu aja sih. Tapi ini Bu Wisma, kesempurnaan itu bukan milik kita ya. Kesempurnaan itu betul. Allah, ya. Jadi lebih Kalau baik, Pandu PTN lebih baik dan lebih meningkat menjadi lebih hebat seperti itu ya, Bu Wisma ini. Bu Agnes. Ya. Oh, ini masih ada waktu 19 menit, berarti ada berapa ini? 20, ada 10 menitan lah. Baik, silakan Bapak Ibu, teman-teman yang akan sharing atau akan ingin bertanya ke Bu Wisma, kiat-kiatnya apa untuk mempersiapkan personel yang ada di sana atau gimana? Bapak ini masih 10 menit ya teman-teman ya. Silahkan untuk bertanya. Yang belum apa namanya itu ada poli Pandu PTM-nya. Dari mulai kecil kan ya Bu Wisma ya. Dari Iya, Bu mulai Agnes. kemudian ya kayak manusia aja ya. Bayi, balita. Untuk tahun depan mungkin Selasar ini akan diambrukkan, jadi dibongkar, karena kami juga sudah ada pengondoannya, jadi untuk pengembangan puskesmas. Tapi di dalam RAP yang baru kami sudah memasukkan khusus untuk Pandu PTM, Ibu. Jadi mungkin kami juga ada ruangan khusus. Kita tidak memakai lagi lorong atau selasarnya itu. Oh iya ya. Jadi ini yang digunakan atau dipakai untuk Pandu PTM-nya tuh lorong selasar ya. Hebat sekali. Ya, hanya kecil ruangannya. Hanya kecil. Tidak apa-apa, Bu Wisma. Kecil ruangannya tapi manfaatnya luar biasa. Iya Ibu, makasih. Ya, sama-sama, tetap maju, tetap semangat ya Bu ya, Bu Wisma ya. Bu, tetap semangat. Harus itu. Nanti untuk role modelnya teman-teman yang ada apa namanya yang mau mendirikan Pandu PTM yang apa namanya yang awal-awal kan seperti itu. Gitu. Dengan minim. Amin. Minim tenaga, minim tempat. Oh, iya ya. Ya saya doakan Bu Isma, saya doakan kelancaran, kemudahan ya, diberi kelancaran, diberi kemudahan sehingga nanti Pandu PTM-nya berjalan dengan lancar, baik di luar gedung maupun di dalam gedung atau di puskesmas maupun di dalam puskesmas seperti itu. Oke, masih ada waktu 8 menit. Ya, silakan monggo teman-teman, monggo Bapak Ibu. Silakan. Mumpung Bu Wisma masih ada di sini, Bu Wahyu juga masih ada di sini, pakar-pakar Pandu PTM-nya juga ada di sini, seperti di sini. Maka silakan untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu, untuk menanyakan apa seperti itu. Tadi sudah disampaikan ya komitmennya seperti apa gitu ya. Walaupun ya terseok-seok, namun ya itu tadi, karena ada suatu usaha, maka ada hasil. Seperti itu. Oke. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan kita nanti ketemu di lain waktu ya, Bu Wisma, Bu Wahyu ya. Ya, pada saat nanti pelatihan yang akan datang, gitu seperti itu. Oke. Sepertinya waktu berjalan ya terus ya. Tapi ini masih ada, misalnya satu pertanyaan aja masih bisa ini ya. Karena masih ada waktu 7 menit ini ya. Halo, kenapa ya? Bu, apakah sudah paham ya? Karena ini kan mungkin hari terakhir ya Ibu ya. Iya, jadi makanya sudah pikiran penuh ini otaknya nih. Ya mudah-mudahan otak yang penuh ini menjadi suatu apa ya namanya ilmu ya. Di sini dibebani ilmu yang sangat berguna seperti itu ya Bu Wisma ya. Iya, betul. Pak Sony, saya mau menyapa ini teman saya ini ya. Kayaknya sepertinya hilang lagi nih ya. Halo Pak Sony, apakah Pak Sony monitor? Monitor.
Bunda. Oke. Mohon maaf, tadi saya lagi di perjalanan, Ibu. Dari Oh, Kediri. Ada dari kegiatan Kediri. deteksi dini di SMA. Ini Iya, baru iya. sampai kantor lagi nih. Izin. Nggih, Sudah sampai atau belum? sudah sampai kantor ini. Nggih. Oke, terima kasih. Nggih, Pak, bagus. ini kan masih 6 menit. Malam. Apakah Pak Nggih. Sony ada sesuatu yang mau disampaikan ke Bapak, Ibu, dan teman-teman? Masih ada 6 menit, Pak. Karena dari Ya. tadi saya belum dengar Terima kasih. suaranya Pak Sony, gitu loh. Iya. Kedengaran ya, Bu, teman-teman ya? Jelas ya, Ya. jelas sekali kalau saya. Terima kasih Bu Agnes sebagai moderator selama lebih kurang 3 hari ini ya ikut bergabung. Kemudian untuk teman-teman, kemudian juga kami sampaikan kepada para narasumber yang telah ikut ya, mulai dari angkatan pertama sampai angkatan ketiga, sehingga penyelenggaraan workshop Pandu PTM di FKTP ini berjalan dengan baik dan lancar. Tak lupa juga kepada teman-teman seluruh puskesmas di wilayah Jawa Timur, ya, ada 971, kiranya kegiatan workshop Pandu yang sudah kita lakukan ini mudah-mudahan dapat ditangkap dengan baik dan diimplementasikan di masing-masing puskesmas sesuai kondisinya, karena kita sudah menyajikan ya tipologi Pandu ada sekitar 4 model di Puskesmas Turen, Puskesmas Tulungagung, kemudian Puskesmas Sumber Pucung, dan yang hari ini adalah Puskesmas Sukorejo, Kota Blitar. Nanti bisa ngelek Pak Sony. Sehingga nanti tahun 2024 harapannya Jawa Timur bisa memenuhi yang target 80% itu. Harapan kami sih, karena kalau sudah dilakukan dan masuk pada indikator salah satu output input untuk akreditasi, sistem akreditasi puskesmas, harapan saya seluruh puskesmas sudah bisa melakukan ya, karena pada prinsipnya teman-teman puskesmas sudah melakukan kegiatan prolanis ya, integrasi DM hipertensi, kemudian ada sudah sistem rujukan yang sudah berjalan baik dari Posbindu di UKM, kemudian ada rujukan dari FKTP ke rumah sakit, dan PRB rujuk balik juga sudah berjalan. Jadi saya rasa teman-teman juga sudah melakukan 3 indikator ini di tempat masing-masing. Nah, harapannya nanti tinggal diimplementasikan saja. Kemudian yang terpenting adalah pencatatan pelaporannya. Mohon maaf, di workshop ini mungkin pencatatannya pelaporan tidak kita masukkan dalam item materi ya. Tapi pada prinsipnya yang kita gunakan yang masih dan tidak boleh adalah kita tetap memanfaatkan sistem informasi penyakit tidak menular atau ICPTM. Karena di situ kegiatan FKTP bisa kita masukkan melalui form offline FKTP, sehingga bisa kita upload kapanpun, tapi masuk ke offline-nya tiap hari ya, tiap hari atau tiap kunjungan. Ya. Itu sehingga nanti kita punya data kasus yang ada di puskesmas, kemudian punya data double faktor risiko, ya, faktor risiko baik yang ada di masyarakat maupun yang masuk di FKTP. Harapan kami seperti itu, tinggal nanti kalau ada apa-apa boleh nanti ya berkonsultasi. Tadi mungkin narasumber ada sudah memberikan nomor HP-nya, kontaknya, dengan kami juga boleh. Apapun ya, apapun bentuk organisasi, karena ini sistem, teman-teman SDM-nya dipindah kemanapun tetap harus jalan, prinsipnya kan gitu. Karena tahun depan pun mungkin Pandu PTM ini juga akan bergeser karena ada penyesuaian regulasi sistem tata kelola organisasi yang selama ini di bawah Subdit PJPD, penyakit jantung dan pembuluh darah, kemungkinan akan bergeser ke Subdit GIF, ya, gangguan indera dan fungsional. Ya, karena kebutuhan organisasi, sehingga cantolan
untuk pandu ini akan bergeser ke GIF. Tapi walaupun bagaimana, kami yang sudah di TOT tetap akan memberikan support agar pandu ini tetap bisa berjalan dengan baik. Mungkin closing-nya itu Bu dari kami, dari pengelola program PTM di tingkat provinsi, harapannya yang penting bagaimana kita bangun sistem di puskesmas sehingga kegiatan pandu ini tidak hanya punya PTM tapi adalah punya puskesmas secara keseluruhan, karena output-nya adalah tetap untuk peningkatan kinerja SPM ya. SPM ya, 12 indikator SPM itu pasti ada di situ ya. Dan untuk peningkatan mutunya salah satunya melalui layanan pandu PTM di FKTP. Terima kasih Bu Agnes, mungkin yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih teman saya Pak Sony ya. Bahwasanya memang beliaunya ini adalah yang membuat acara-acara ini sehingga Bapak Ibu, teman-teman ya mendapatkan suatu ilmu ya, di mana ilmu ini yang nantinya akan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, untuk itu ini kan sudah jam 30 ya, tapi saya akan menyimpulkan bahwasannya yang sudah disampaikan oleh baik tadi dari deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara ya, bahwasanya ini kan termasuk di PTM ya. Nah, Bapak dan Ibu serta teman-teman ini yang harus Bapak Ibu jalankan ya, karena di sini merupakan suatu tombak atau ujungnya supaya kesehatan yang khususnya untuk para wanita ini ya, ini harus benar-benar dijaga karena angka kematian dari kanker ini masih tinggi di Indonesia. Bahkan pula di Jawa Timur angka kematian penyebab kanker itu juga masih tinggi seperti itu. Jadi mohon untuk Bapak Ibu teman-teman ya, supaya bagaimana deteksi dini untuk kanker baik leher rahim maupun payudara ini bisa memenuhi target seperti itu. Tadi itu sudah diulas banyak oleh Dr. Risna ya. Kemudian yang kedua adalah algoritma. Jadi Bapak Ibu teman-teman di puskesmas ya harus selalu melakukan itu. Karena untuk pendeteksian dini pada PTM itu harus dilakukan ya algoritma. Nah, kemudian yang selanjutnya screening pertama kali sebelum Bapak Ibu melanjutkan ke pandu PTM ya, di pandu PTM, di pelayanan pandu PTM, Bapak Ibu teman-teman harus melakukan screening dulu. Apa tadi yang sudah diberitahukan oleh Bu Wahyu seperti itu ya. Kemudian pada Bu Wisma ya, Bu Wisma tadi menyatakan bahwa memang tidak mudah untuk membuat suatu pelayanan pandu PTM. Namun ya teman-teman, Bapak Ibu yang mengikuti workshop ini selalu harus semangat. Karena apa? Pandu PTM ini adalah suatu program yang harus dijalankan teman-teman, harus jalankan Bapak Ibu ya, supaya penurunan angka PTM ini menjadi tidak melonjak. Karena pada dasarnya ya, angka kematian yang paling banyak adalah angka kematian karena PTM. Bukan penyakit menular, justru malah PTM. Inilah yang harus Bapak, Ibu, dan teman-teman lakukan supaya pada penurunan angka kejadian karena PTM ini menjadi turun. Sehingga pembiayaan, pendanaan pada pemerintah tidak begitu besar dan uang itu bisa digunakan untuk kesehatan yang lainnya seperti itu. Begitulah Bapak Ibu teman-teman dari hari ini, dari kegiatan workshop pandu PTM ini, semoga pada hari ini ya, kemarin pada hari ini
Bapak Ibu, teman-teman mendapatkan suatu ilmu yang sangat berguna sekali. Ya, tadi Pak Sony sudah memberitahukan, semoga Bapak Ibu bisa menangkap ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap tidak hanya dengan kedua tangan ini, tapi dengan sesuatu ya, sesuatu yang lebih tangkapannya itu lebih besar, atau dengan jaring-jaring yang lebih besar, atau dengan mangkok, atau dengan apa ya, alat yang lebih besar ya. Mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan Bapak Ibu dan teman-teman menjadikan suatu ilmu yang berguna, ilmu yang barokah, dan ilmu yang dapat nantinya Bapak Ibu membantu sesama, membantu manusia, membantu masyarakat menurunkan kejadian PTM. Begitulah Pak Sony yang saya sampaikan, dan semoga di hari terakhir ini Bapak Ibu teman-teman diberi kesehatan selalu, diberi kemakmuran selalu, diberi kesuksesan selalu, dan diberi kebahagiaan selalu. Baik, untuk mengakhiri acara ini ya, kita harus bersyukur, dan marilah kita mengucapkan alhamdulillah. 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 Baik, saya ucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu dan teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya pada saat saya menjadi moderator ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman. Mohon Sama-sama Ibu. Sama-sama Bu. Sampai ketemu kembali di lain waktu, di lain workshop, di lain pelatihan. Sampai jumpa Bapak Ibu, Terima teman-teman. kasih ilmunya. Saya hormati dan saya Terima kasih Bu Ya. Agnes. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali pada Bapak Ibu dan teman-teman. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Sony yang sudah mempercayai saya sebagai moderator. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada fasilitator yang belum mendengarkan Zoom, seperti Bu Wahyu, kemudian Bu Wisma, Bu Doni, dan semua fasilitator yang belum meninggalkan Zoom ini. Saya akhiri dan saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari. Pak Sony. Terima Ya, kasih Pak. sama-sama. Ya. Iya, Teman-teman kalau mau live. teman-teman ngisi presensi ya, terus bisa untuk mengambil. Oh iya, jangan lupa mengisi presensi ya. Presensi aja Pak. Pak Sony, presensi aja atau yang lainnya lagi? Presensi aja Bu. Oke. Presensi nanti langsung kita linknya ngambil cetak sertifikatnya bisa langsung nanti. Sertifikat. Oke. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu teman-teman jangan lupa ya ngisi presensi untuk mencetak sertifikat langsung. Baik, terima kasih Pak Sony dan yang lainnya saya izin live.